Inilah sosok Ineke, TKW viral yang membiayai 7 adiknya hingga sarjana. Ineke, seorang tenaga kerja wanita TKW asal Indonesia yang bekerja di Malaysia, menjadi viral di media sosial karena kisah inspiratifnya. Kerja kosongan di Malaysia itu nggak enak. Kosongan itu maksudnya warga asing yang bekerja secara ilegal atau nggak resmi. Sebab apa? Video tentang TKI ilegal yang sebelum ini aku buat ternyata lumayan direspon oleh pekerja Indonesia sendiri yang kosongan. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video seorang perempuan Indonesia yang sangat sukses bekerja di Malaysia sampai mengkuliahkan ke-7 adiknya, geng. Wah, luar biasa sekali ya, geng ya. Nah, buat para sahabat-sahabat dan kawan-kawan dan teman-teman juga, ataupun buat para netizen Konoha yang selalu menghina, merendahkan negara Malaysia, lihat sendiri, banyak orang-orang kita yang merantau ke Malaysia ataupun mencari nafkah di Malaysia itu kebanyakannya yang sukses kayak gitu ya, geng ya. Namun dengan cara yang betul, geng, kayak gitu. Ada juga seorang TikToker melarang untuk ke Malaysia, bekerja di Malaysia untuk supaya tidak kosongan. Malah seperti biasanya ya, geng ya. Orang-orang yang degil warga asing ini, geng, malah bilangnya saya 30 tahun di Malaysia tidak terjadi apa-apa. Waduh, dia itu membuat seperti itu supaya kita tuh taat kepada peraturan yang berada di Malaysia ini, bang. Kayak gitu, akak, kayak gitu. Biar kita tidak menyalahi undang-undang. Kayak gitu. Jom kita simak sajalah videonya seperti apa. Tentunya kalian sudah penasaran ya, geng, videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Hai, selamat malam. Ini saya mau berkomentar tentang ada salah satu video yang lalu di wall saya tadi. Saya ada nampak ada seorang wanita itu sebagai TKI di Malaysia, dan dia itu berhasil menguliahkan 7 adiknya katanya. Kerja tuh dari pagi sampai malam katanya, pemirsa ya. Ini sih pendapat saya aja, pemirsa. Nggak ada masalah kamu menolong adik kamu, orang tua kamu, ya, selagi kamu mampu. Tapi please, jangan abaikan masa depan kamu. Misalnya nih, karena kamu fokus mau menguliahkan adik kamu, ke-7 adik kamu udah jadi perawan tua gitu. Udah umur sekian puluh tahun, misalnya udah 35 tahun kamu nggak kawin-kawin karena kamu fokus pada adik kamu. Oke? Dia macam nih, jadi TKI pun ada batas usia maksimal. So, bila kamu udah sampai batas usia maksimal, walaupun kamu masih sehat, boleh bekerja, kamu akan dipulangkan ke Indonesia. So, kamu kena fikir, ya, berapa puluh tahun kamu sudah bekerja di negara orang, dan berapa sudah ada tabungan untuk diri kamu sendiri. Ya, karena dia macam ni, kita menolong adik kita kuliahkan adik kita sekolahkan tinggi-tinggi. Ya, apalagi saya tengok kebanyakan nih ya, orang-orang Indonesia nih yang bekerja ke Malaysia, mereka itu mengirimi duit ke kampung, suruh emaknya itu buat rumah ya, sampai dipestakan pesta abangnya, udah gitu dimasukkan kuliah ininya itunya. Nggak masalah, tapi tolong jangan abaikan dirimu gitu. Karena ya, nggak selalu air susu dibalas dengan air susu gitu. Misalnya nih, kamu nyekolahkan adik kamu tuh sampai kuliah, and then bila dia udah dapat kerja, and then bila dia udah menikah, punya anak, dia akan fokus pula untuk family dia. So, kamu jangan berharap ya, apa yang dah kamu bagi sama dia akan balas. Enggak. Nah, misalnya nih, kamu tuh udah nggak ada pendidikan, kamu cuma tamat SMP karena kamu awal pergi jadi TKI. Udah gitu karena kamu fokus nyekolahin adik kamu, nolong orang tua kamu nggak ada tabungan, and then kamu menikah ya kan, jumpa pula kamu sama laki-laki yang ya sama kerenya lah gitu.
and then kamu nggak ada apa-apa, and then kamu minta tolong sama adik kamu, and then dia nggak mau nolong, istilahnya nggak bisa nolong, di situ akan timbul penyesalan. Jadi saran saya sebagai orang yang pernah bekerja ke luar negara nih ya, selagi kamu bekerja, kamu ada uang, memang saudara, ke siapapun, adik-beradik, ke orang tua, mereka akan elok-elok call pada kamu. Tapi dia macam nih, kamu kena pahamkan sedikit. Contoh nih, 10 kali mereka call, berapa kali diorang tanyakan kabarmu, gimana kesehatanmu, gimana pekerjaanmu. Jangan-jangan 10 kali dia call, 9 kali dia akan nanya-nanya, tolong kirimkan duit beli ini, oh aku beli itu, beli ini. So kalau macam itu berarti mereka hanya menginginkan duit tanpa peduli dengan perjuanganmu. Itu yang penting. Kamu harus ada planning merantau. Seberapa lama kamu mau merantau di negara orang. Jangan kamu habiskan ya masa muda kamu itu merantau. Ya kamu harus buat manajemen. Misalnya saya bekerja di Malaysia nanti tuh 5 tahun. Oke, 2 tahun pertama saya akan bayar hutang saya berangkat ke Malaysia, and then saya akan buat rumah emak saya selama setahunnya. Oke, stop sampai di sana. 3 tahun ke depannya saya akan menabung untuk diri saya sendiri, karena saya mau pulang ke kampung nanti saya sudah boleh buat usaha ini. Kamu harus planning. Dan ketika 3 tahun itu kamu menabung untuk dirimu, even ada family yang pinjam ini itu dan bla bla bla, cerita mereka itu semua hanyalah manipulasi saja. Ya, kecuali sakit parah, itu boleh untuk orang tua dan family terdekat saja, misalnya kayak adik-beradik. Pengalaman saya lah. Ya, jadi utamakan dulu dirimu, jangan sampai demi masa depan orang lain masa depan kamu suram. Madesu, masa depan suram. Beginilah kisah haru TKW yang sering disindir punya ayah lumpuh. Kini berhasil biayai kuliah 7 adik sampai lulus sarjana. Kisah haru ini dialami oleh seorang TKW bernama Ineke yang rela bekerja banting tulang di negeri orang demi bisa biayai ke-7 pendidikan adik-adiknya dan ayahnya yang lumpuh. Ia mengaku jika dirinya hidup dari keluarga dari kelas ekonomi menengah ke bawah dan memiliki banyak saudara yang harus dibiayai. Bahkan ayahnya juga diketahui tidak bekerja lantaran mengidap sakit yang membuatnya mengalami kelumpuhan. Tak sampai di situ, ia juga kerap mendapat sindiran dari orang sekelilingnya. Namun hal itu justru membuat dirinya semakin termotivasi untuk bangkit dari kemiskinan. Bahkan ia rela bekerja mulai dari jam 3 pagi hingga pulang jam 7 malam. Hal itu ia lakukan demi mendapatkan gaji yang tinggi. Ia juga mengaku bahwa dirinya dulu sempat bersekolah, namun putus di tengah jalan karena faktor ekonomi. Ia pun tak ingin nasib adik-adiknya berakhir serupa seperti dirinya. Lalu ia memutuskan untuk merantau ke luar negeri menjadi seorang TKW. Tak sia-sia usaha yang dilakukannya pun akhirnya berhasil. Ia mengumumkan jika ke-7 adiknya kini telah berhasil menempuh perkuliahan dan menjadi sarjana. Inilah sosok Ineke, TKW viral yang membiayai 7 adiknya hingga sarjana. Ineke, seorang tenaga kerja wanita TKW asal Indonesia yang bekerja di Malaysia, menjadi viral di media sosial karena kisah inspiratifnya. Setelah ayahnya lumpuh, Ineke mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga dan bekerja keras untuk membiayai pendidikan 7 adiknya hingga mereka berhasil meraih gelar sarjana. Ineke rela merantau ke luar negeri dan bekerja sebagai TKW demi memastikan adik-adiknya mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam akun TikTok pribadinya, Ineke sering membagikan aktivitas sehari-harinya, termasuk saat ia bekerja mengantarkan barang dengan mengendarai mobil. Ineke menjelaskan bahwa ia bekerja dari jam 3 pagi hingga jam 7 malam setiap hari. Pengorbanan dan kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Ia mengumumkan bahwa adik-adiknya kini telah berhasil menyelesaikan studi perkuliahan dan resmi menjadi sarjana. Di antara adik-adiknya, 4 orang meraih gelar sarjana kesehatan, sementara 2 lainnya menjadi sarjana teknik sipil dan ekonomi. Kisah inspiratif Ineke menunjukkan betapa besar peran dan pengorbanan seorang kakak dalam mewujudkan impian keluarganya. Pengabdian dan ketekunan Ineke telah mengubah masa depan keluarganya, membuktikan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, Ya, geng, memang sangat terharu sekali dengan kisahnya ya, geng. Ya, dia sampai rela meninggalkan keluarganya ke negeri jiran Malaysia kayak gitu ya, geng. Ya, kalau kata si ketua netizen daripada Konoha, nggak usah berterima kasih warga asing, nggak usah berterima kasih ke negara Malaysia, itu salah ya, geng ya. Lihat, dia merubah keluarganya menjadi seperti tadi, lulus sarjana dan lain sebagainya. Karena apa ya? Karena bekerja di Malaysia.
Namun coba dia bekerja kemana gitu ya, ke Australia atau lain sebagainya, modalnya lain bos. Kalau ke Malaysia gratis. Kalau dulu ikinya 1 juta aja kayak gitu ya. Dan banyak juga konten-konten kreator yang melarang juga pekerja Indonesia untuk masuk ke Malaysia ini untuk bekerja dengan secara ilegal. Namun apalah daya ya gengnya, kita meskipun melarang gimana pun mereka juga tetap masuk ingin bekerja di Malaysia. Faktornya apa? Faktor juga di ekonomi Indonesia juga kayak gitu ya geng ya. Dan ini ada sebuah reaction, sebuah video lagi yang akan Ikinya reaction buat kalian. Kakak ini jangan kerja ke Malaysia kosongan. Namun apalah daya, netizen-netizen selalu menyinyirnya, selalu mengomentari 30 tahun di Malaysia aman-aman saja. Ya, karena orang Malaysia lapang dada ataupun buka welcome kepada orang Indonesia kayak gitu. Makanya buat orang-orang Indonesia yang berada di Indonesia yang tidak tahu tentang negara Malaysia, nggak usah ikut menyibuk ataupun komen kayak gitu, yang kita membuat konten-konten studi banding ataupun memperbandingkan yang menurut kalian itu yang menjelekkan, menyudutkan negara Indonesia. Bukan, kami itu ingin juga negara Indonesia sama seperti negara-negara maju lainnya yang banyak tempat pekerjaan, kesehatan, lain sebagainya. Oke, gak usah lama-lama, jom kita simak dulu videonya seperti apa. Ingin proses ke luar negeri dengan cara cepat, tapi secara legal, tanpa potongan. Kemana? Siapa yang mau ikut? Umur maksimal 40 tahun, non, yaitu ke Malaysia. Jadi ke Malaysia itu prosesnya lebih cepat ya teman-teman, karena beberapa bulan ini saya memproseskan ke Malaysia, dan kebetulan mbak-mbaknya ada di Malaysia sudah ngasih tahu saya bahwa prosesnya ke Malaysia benar-benar zero cost, dan prosesnya juga lebih cepat nih dibandingkan dengan di Hong Kong. Karena di Hong Kong itu ya tentunya belajar bahasa, karena di Malaysia kan pakai bahasa Melayu dan masakan-masakannya tuh ala-ala Indonesia gitu. Jadi buat teman-teman nih bingung nih, saya nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana, nggak bisa bahasa, boleh nggak ke luar negeri? Boleh. Malaysia tujuan kalian, cari saya, telepon saya, DM saya, zero cost, gratis ya kalau kalian ingin ke luar negeri. Kerja kosongan di Malaysia itu nggak enak. Kosongan itu maksudnya warga asing yang bekerja secara ilegal atau nggak resmi. Sebab apa? Satu, susah mau bikin akun bank di Malaysia. Zaman sekarang untuk transaksi di Malaysia itu udah kebanyakan guna cashless, termasuk bayar gaji ya. Pastinya perlukan bank dan e-wallet. Warga asing yang ilegal akan susah buat ini sebab keterbatasan dokumen visa dan paspor yang tak ada. Kedua, tak digaji sesuai oleh majikan. Gaji kena potong ini itu, mau komplain ke pihak berwajib seperti KJRI pun tak guna sebab balik lagi karena dokumen yang tak ada. Ketiga, kalau kalian sakit mau check up ke klinik atau hospital tuh pasti mahal banget sebab tak ada asuransi atau tak ditanggung oleh majikan. Keempat, kalian mau pergi keluar kota guna transport umum atau awam, majority di Malaysia itu udah perlukan dokumen paspor untuk booking tiket. Kelima, kalian mau balik ke negara asal kalian pun susah, pasti kena sangkut dekat immigration sebab dokumen yang tak lengkap. Intinya banyak banget dampak negatifnya, jadi pikir balik sebelum kalian mau curang kerja kosongan di negara asing. Jangan kalian nanti menyesal. Oke, semoga info ini bermanfaat. Video tentang TKI ilegal yang sebelum ini aku buat ternyata lumayan direspon oleh pekerja Indonesia sendiri yang kosongan. Padahal di video itu aku share konsekuensi yang jelas kalau pilih kerja secara kosongan atau ilegal di luar negeri. Gak cuma di Malaysia aja ya, karena sampai saat ini aku masih dapat banyak DM dari teman-teman yang cari info dan berminat untuk kerja di luar negeri. Intention aku buat warga Indonesia yang belum sama sekali kerja di luar negeri, nggak sekali-kali tergiur buat kerja di luar negeri secara ilegal. Karena apa? Ini tuh salah satu tindakan kriminal. Itu aja sih, kalau kalian yang kosongan ngerasa tersinggung dengan postingan aku, so what? Tujuan aku bukan buat nyinggung kalian. Nah, geng, dengar sendiri kan, kita membuat konten seperti itu bukan kita menyindir ataupun menyinggung kalian. Namun kita itu simpati. Paham nggak sih? Sampai tuh kebanyakan apa ya, nonton berita-berita kebencian, keanuan, komentar-komentar yang di luar nurul kayak gitu ya, ya, geng ya. Apa namanya, seakan-akan membenci, tidak suka kayak itu pikirkan dulu geng, oh ini ada benernya juga gitu. Jangan asal komentar bla 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 lain sebagainya kayak gitu. Banyak komentar di video tadi itu geng, karena tekan itu juga dikirim juga sesama anak rantau juga
kayak gitu ya gengnya, suruh respon sama Ikinya juga kayak gitu. Ya tanggapan Ikinya benar apa yang diucapkan ataupun dilantarkan kakak itu kayak gitu geng ya. Jadi kalau kita ini sesama orang Indonesia yang menasihati, apalagi dengan orang Malaysianya sendiri kayak gitu, kita pasti malu sendiri geng kayak gitu. Kita tahu tahu diri lah sedikit kayak gitu ya, dimana di bumi dipijak maka disitulah langit dijunjung kayak gitu geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja, semoga video ini bermanfaat ataupun menghibur kalian. So apa-apa benda silahkan boleh kritik ataupun komentar yang tidak pedas di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng, berjumpa lagi tahu di mana di next video, bye bye.